Halo semuanya, nah, balik lagi di video grafika komputer. Nah, kali ini kita akan membahas tentang transformasi. Transformasi itu ada tiga, nah ada tiga, ada translasi, skala, sama rotasi atau putar. Nah, translasi itu objek yang dipindah ke lokasi baru tanpa mengubah bentuk, ukuran, atau orientasinya, tanpa mengubah bentuk ukuran ya. Jadi kalau misalnya objeknya itu garis, ya ditranslasin tetap garis gitu. Terus skala itu objek yang diperbesar atau diperkecil. Jadi kayak peta itu ya, peta itu kan kalau di buku atlas gitu, itu kan ada perbandingannya tuh, 1 banding berapa, 1 banding 1000 atau 1 banding 10.000. Kayak gitu, jadi disesuaikan ukuran sama kertasnya itu, kertas yang waktu kita beli buku atlasnya itu. Terus kalau rotasi atau putar, itu objek diputar terhadap titik tertentu tanpa mengubah bentuk tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Nah, jadi objeknya itu sama, cuma diputar aja. Contohnya ini. Nah, ini contoh translasi. Jadi ini garis ditranslasiin tetap garis. Nah, kalau rotasi awalnya kayak bentuk rumah gini, dipindah, dirotasiin jadi begini. Jadi yang berubah itu posisinya, nggak nggak kayak rotasi cuma diputar gitu toh, nanti hasilnya double kan. Tapi di sini rotasi itu dia beda posisi sama berotasi, agak muter dikit lah. Terus skala itu kalau di sini contohnya diperkecil ya. Jadi ini ada persegi panjang, x sama y-nya itu, x-nya 4, y-nya 2 kalau di sini. Nah, diperkecil jadi x-nya 2, y-nya 1. Begitu. Terus lanjut. Nah, konsep yang terpenting dalam grafika komputer adalah transformasi affine. Nah, transformasi ini adalah memindahkan objek tanpa merusak bentuk. Jadi ini ya kayak contohnya. Nah, bentuknya yang kotak sama segitiga ini, terus kalau dirotasiin jadi tetap sama, cuma beda posisi sama dirotasi kan. Terus kok garis juga sama, garis ditranslasiin tetap garis. Ini sama juga, persegi panjang tetap persegi panjang gitu. Transformasi affine, ini ciri-cirinya ya, yaitu mempertahankan garis dan bidang, terus mempertahankan keliniaran dan kedatarannya, kelinearan lah. Nah, ini contohnya kayak tadi, bidang tetap datar gitu. Terus ini transformasi affine mempertahankan garis dan bidang. Ini contohnya, jadi ada 2 garis, posisinya begini, miring ke atas gitu ya. Terus ditranslasi sama dirotasi ini. Nah, jadi bentuknya sama, ini gabungan berarti scale, transformasi sama rotasi. Jadi diubah bentuknya kayak gini. Ini berarti pakai minus rotasinya gitu.
DL Translate. Oh, ini codingannya ya. Jadi ada DL Translate. DL Translate itu uh, kode untuk translasi. Jadi biar nggak bingung, langsung aja lah. Yuk. Nah, di sini ada codingannya. Sama sih kayak ini. Ini udah tak bikin itu. Ini aku pakainya Moto 2D, ukurannya ini ya, 1640 kali 1480. Bebas ini, boleh ganti boleh enggak. Terus yang dipentingin di sini adalah yang ini nih, yang GLREC F. Nah, ini nih untuk membuat persegi atau persegi panjang. Nah, kalau yang jajar jenjang itu beda lagi codingannya. Terus ini color kayak terus ini colornya bebas. Terus push itu awal untuk kita menggunakan translate. Nah, awal untuk menggunakan transformasi. Nah, jadi ini awalnya ada GL push matrix untuk menghitung matrixnya juga, sama GL pop matrix ini di akhir ya. Nah, di dalamnya itu ada GL translate, terus gitulah. Ini nanti aja, langsung aja kita pakai GL translate. Nah, GL translate ini, oh iya, GL rec itu 30, 400 sama 300. Jadi maksudnya gimana coba? Waduh, nggak usah pusing. Nah, nggak kelihatan ya. Ada kasihan salah. Ya, zoom. Oke, jadi gini. Ya, right. Ini warnanya green ya. RGB, red, green, blue. 300 sama 200. Nah, 300-nya mana coba? 300-nya itu yang di sini. Dia X. Ini X, ini Y. X-nya itu 300 di sini. Terus Y-nya 200. Berarti di sini. Nah, nanti titik temunya pasti di sini. Di kotak yang ini. Yang kotak hijau pojok kiri bawah. Nah, terus 400-nya itu yang di mana? 400-nya itu yang di sini. Yang di X-nya sini, 300-nya yang di sini. Berarti ketemunya pasti di sini. Nah, berarti kita bebas sih, ini boleh pakai GL F atau boleh juga pakai GL Vertex. Bebas sih. Kalau ini lebih simpel ya pakainya GL Rec aja, nggak apa-apa. Nah, oke. Lanjut. Terus titik temunya ini, apa bentuk selanjutnya itu tuh aku buat sama persis sama kayak di atas, cuma beda warna aja. Warnanya taruh sini, kita sih boleh taruh sini, boleh taruh di bagian sini juga boleh. Bawahnya atasnya bebas, seterah kalian. Nah, ini aku pakai GL Translate. GL Translate itu intinya yang berubah itu kalau di sini ini kan 150 itu X-nya, terus Y-nya itu 150, Z-nya itu 0 karena ini bangun datar ya, aku pakainya Z-nya 0 aja. Nah,
X 150. Nah, berarti ini kan posisinya di sini nih. Nah, itu ditambah 150 untuk X-nya. Berarti bisa diutarakan di sini. Di sini lah tengah-tengahnya. Pokoknya nambah 150 jaraknya. Itu yang X-nya. Y-nya juga sama. Aku bikin Y-nya 150. Berarti Y-nya di sini, berarti di sini. Berarti posisinya gini lah. Kotak biru ini hasil translatean dari ini nih, yang greennya itu. Terus kalau misalnya aku kasih 20, dia akan berubah. Nah, kayak gini. Z-nya 0, X-nya itu 150 nambahnya dari sini kalau salah, sini ke sini itu 150 jaraknya. Terus kalau 50 itu dari sini nambah sini dikit, sini bebas, sini juga boleh bebas. Pokoknya nambah di sini 50 berarti ibaratnya di sini, nanti ketemunya di sini gitu. Terus jangan lupa pakai GL Pop Matrix, terus GL Flash-nya jangan lupa. Ini kasih, boleh pakai GL Flash, boleh pakai yang satunya lagi gitu. Terus ini udah jadinya kayak gini ya sama. Oke, lanjut GL Rotate. GL Rotate. Nah, bangun persegi diputar, GL Rotate. Ini rumusnya decrease itu derajat ya. Nah, ini sumbu X, sumbu Y, sama Z, sumbu Z. Terus warnanya itu diganti dengan merah. Bebas ini warnanya bebas. Yang di PPT ini warnanya merah, tapi kita pakai warna biru aja. Ini di komen. Ya, rotate berarti yang ini. Oke. Nah, ya, rotate itu yang kita ubah itu yang pasti ini angel, derajat atau apa. Terus satunya lagi itu yang 0 ini itu X nya, terus ini itu Y nya, ini Z nya. Z nya itu biasanya sih aku pakainya 1, tapi kalau kalian mau ubah-ubah terserah kalian. Ini aku fokuskan yang di sini. Nah, di sini itu coba akuran, warnanya tetap sama ya biru ya. Ukuran hasilnya akan menjadi gitu. Nah, kayak tadi di PPT itu ya, dia itu bukan rotate muter yang di atasnya atau di sininya langsung. Nah, tapi rotate-nya itu dia kayak mental gitu, kayak apa ya, mantul lah, mantulnya ke kiri. Nah, ke kiri sini, terus derajatnya ini 45. Ini harusnya bukan derajat sih, ini angle-nya 45 derajat. Ya, jadi kayak di kamera itu kan waktu kita motret itu kan ada tuh, ini angle-nya berapa ini, 45 atau apa. Nah, di sini kita pakainya angle ya, bukan decrease misalnya. Angle kan begini. Nah, angle bisa pakai S. Oke.
Terus 45 berarti ya di situ ini bisa diganti-ganti, misalnya aku pakainya 25. Nah, 25 ini dia akan lebih dekat kayak gini. Terus tadi kan aku ngobrol kalau minus. Udah ngobrol belum sih? Ah, boleh. Cobalah. Mari kita coba pakai minus. Nah, dia akan muternya ke kanan. Kanan tapi ke bawah. Ininya angle-nya sama juga 25, berarti ini kan di sini 25, titiknya di sini nih tadi. Kok ke sini sama juga 25 tapi yang versi minusnya. Gitu. Terus lanjut ke mana tadi? Ini yang tadi ya. Ganti warnanya. Oke, lanjut ke GL scale. GL scale. Nah, atau di skala ini skalanya itu X, Y, Z dan bebas sih, kalian boleh pakai rumus yang codingan yang di sini di PowerPoint atau pakai yang di codinganku, sama saja. Ini sama kayak yang kemarin-kemarin. Ini kayaknya tetap sini gitu. Ini rumusnya sih. Oke. Kita pakai GL scale. Scale F. Itu. Nah, GL scale ini dia ya tadi ya, ini X, ini Y, ini Z gitu. Nah, scale itu yang tadi kan diperkecil atau diperbesar kan. Jadi ini contohnya nih. Ini tadi kan kotak gitu ya. Persegi, bentuknya persegi. Kan kotak. Nah, persegi kan tadi ya ukurannya kayak tadi. Nah, terus aku perkecilnya 0,5 berarti setengah. Ini juga sama 0,5 berarti setengah. Putaran jadi gini nih. Scale-nya itu kita perkecil, berarti ini kan 300 sama 200, 300 sama 200 di sini diperkecil, berarti kan 300 bagi 2 berapa? 150. Nah, 150 itu titiknya X-nya itu ada di sini. Kalau 200 dia di sini. Dibagi 2 sama 100 berarti di sini. Gitu. Jadi ini juga sama. Dibagi 2 plus. Terus karena itu bangun datar, maka setnya kasih 0 aja. Nah, coba kalau misalnya nih aku kasih ke 5. Ini 5 juga. Apa yang terjadi? Ini kok apakah tidak terlihat karena range-nya kecil ya, nge-zoom. Aku kecilin aja deh, ini 1, ini 1. Nah, range-nya scale-nya itu akan lebih besar, jadi 300 kali 1,5 berapa ini? Mari kita buka kalkulator.
pakai ini aja. 300 dikali 1,5, hasilnya pasti 450. Oh, berarti kalau ini di sini 300, 450-nya di sini sama juga 200. Kalau dikali 1,5 hasilnya 350. 300 ya, 300 gitu. Jadi kayak tambah setengah gitu. Begitu. Dan ini juga bisa kita gabungin, misalnya nih kasih yang mau jelas mau juga. Terus aku mau rotate-nya itu 25 aja atau 15 ya, 15 aja, 15. Terus translate-nya aku mau kasih ke pojok. Apa yang terjadi? Jadi ini kan bisa digabung jadi satu. Nah, jadi gini, dia itu 150 sama 50 ya, posisinya di sini. Tadi kan di sini nih, karena ada gas scale kan yang dikurangi itu, posisinya jadi di sini. Terus di rotate itu ke 15. Jadi milnya akan menjadi seperti ini. Oke, terus kalau misalnya nih aku kasih 25, ini aku kasih scale-nya nih 1 aja. Apa yang terjadi? Nah, dia akan menjadi persegi panjang. Karena apa? Karena H-nya itu 1,5, Y-nya itu 50, 0,5. Gini nih, kalau dia berubah pasti akan berubahnya seperti ini. Rotate-nya translate-nya itu kan yang kayak tadi ya, masih sama ini. Posisinya di sini. Oke, terus di rotate itu berarti dipantulkan, dimentalkan, dimiringin lah pokoknya. Nah, itu 25. Terus scale-nya itu digedein, yang X-nya aja, yang ininya, yang Y-nya itu dikecilin. Ya, dikecilin berarti ininya itu setengahnya berarti ini, makanya ini jadi persegi panjang begitu. Kalau mau jadiin setengah ya tinggal ini aja ditambahin 1, diganti, maka akan sesuai. Lah kok hilang? Oh bentar, ini aku kasih ini aja, ini. Nah, dia akan posisinya di sini. Terus birunya ini, kotak biru itu lebih besar daripada yang kotak hijau ini, kotak awal. Bukan kotak deng, persegi. Nah, ingat-ingat ya, persegi. Nah, terus di PPT apa lagi nih? Nah, jadi ini yang translate ya, materi translate. Kalau masih bingung bisa tanya asisten dosen masing-masing kelas, bisa tanya asisten dosen kalian ya.
atau tanya dosen juga boleh sih, sama aja. Terus apa lagi ya? Kalau sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.